Nah, di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-24 ada kisah dua raja yang namanya mirip. Raja yang pertama yang saya akan ceritakan yaitu Raja Yoyakim, ya. Kim, belakangnya itu pakai M, pakai mama, ya, M-nya. Kalau nama kota itu Malang, Yoyakim. Nah, nanti raja yang kedua itu adalah Raja Yoyakin, pakai N, Nanas atau Nancy, ya. Jadi belakangnya. Jadi yang pertama Yoyakim pakai M, yang kedua Yoyakin pakai N. Nah, yang pakai N ini merupakan anak daripada raja yang pertama, Yoyakim. Ini semua bercerita tentang raja di Yehuda. Nah, dikatakan bahwa Yoyakim itu berumur 25 tahun pada waktu dia menjadi raja. Dan Alkitab mencatatkan bahwa Yoyakim itu menjadi raja selama 11 tahun. Dan Alkitab menulisnya dengan terus terang, saudara, bahwa apa yang dikerjakan oleh Yoyakim ini, yaitu segala sesuatu yang jahat di mata Tuhan, saudara, ya. Jadi Yoyakim itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, kemudian di ayat yang ketiga di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 23 dikatakan begini. Sungguh hal itu terjadi kepada Yehuda sesuai dengan titah Tuhan untuk menjauhkan mereka dari hadapan Tuhan oleh karena dosa-dosa Manasye setimpal dengan segala yang dilakukannya. Nah, ini saudara, pada zaman pemerintahan Yoyakim, karena Yoyakim melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan, maka dosa-dosa yang dikerjakan oleh nenek moyang mereka, yaitu yang bernama Manasye, saudara, itu kemudian terjadi menimpa orang-orang Yehuda di dalam pemerintahan Yoyakim. Itu dosa masa lalu yang diperbuat oleh nenek moyang mereka. Nah, di dalam kitab Bilangan pasal 32 ayat 23, Bilangan 32 ayat 23 berkata begini, dan kamu akan mengalami bahwa dosamu itu akan menimpa kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini bebas untuk mengambil keputusan, menentukan pilihan-pilihan hidup kita hari ini. Ya, sekali lagi, kita ini bebas mengambil keputusan dan menentukan pilihan-pilihan dalam hidup kita hari ini. Tetapi ingat ini, keputusan-keputusan kita dan pilihan-pilihan kita tidak akan pernah lupa dengan apa yang kita pilih dan apa yang kita putuskan. Ya, jadi keputusan-keputusan itu tidak akan pernah lupa dengan apa yang kita pilih atau apa yang kita putuskan. Mungkin setelah sekian tahun kita lupa dengan keputusan-keputusan yang kita ambil, saudara. Tapi keputusan-keputusan itu tidak akan pernah melupakan keputusan-keputusan kita. Kalau hari ini kita memutuskan, kita memilih untuk kita hidup dekat kepada Tuhan, mungkin suatu hari kita akan lupa dengan peristiwa apa yang kita kerjakan hari ini. Saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi apa yang kita kerjakan hari-hari ini, saudara, itu akan kita tuai di hari-hari yang akan datang. Termasuk kalau kita mengambil keputusan-keputusan yang salah. Ya. Jadi kalau kita ngambil keputusan-keputusan yang salah, maka keputusan-keputusan itu kita pasti akan tuai di hari-hari yang akan datang. Maka itu maaf Bapak Ibu sekalian, seringkali saya terus memperingatkan kepada Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, please ya,
Ambil keputusan dan pilihan yang baik hari ini. Nanti supaya kamu ini, kita ini di masa tua kita tidak sampai kita ini nangis darah, saudara, ya kan? Supaya apa? Supaya kita ini nanti makin hari makin baik keadaan kita, makin hari makin enak keadaan kita. Alkitab bilang begini, saudara, kalau kita hidup di dalam Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat kita terus naik, naik, dan naik. Menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Artinya apa? Artinya kehidupan kita hari ini itu harus lebih baik daripada hari kemarin. Dan kehidupan kita di waktu-waktu yang akan datang itu harus lebih baik daripada hari ini. Dan itu adalah kehendak dan rencana Tuhan, ya. Beberapa hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, baik dalam ibadah raya hari Minggu maupun dalam acara worship from home, ya, hari Kamis. Bagaimana Tuhan itu mencintai dan mengasihi kita. Karena Tuhan itu begitu mencintai dan mengasihi kita, maka Tuhan kepingin melihat kita ini sebagai anak-anaknya, hidupnya itu baik. Hidupnya berbahagia, hidupnya berkemenangan. Seperti layaknya ayah dan ibu. Seperti layaknya orang tua kepada anak-anaknya. Tidak ada orang tua yang kepingin melihat anak-anaknya. Ini orang tua yang normal, ya, orang tua yang normal, saudara. Tidak ada orang tua yang kepingin melihat anak-anaknya makin hari hidupnya makin menderita, ya kan? Nggak ada, saudara. Saya nggak pernah ketemu dengan orang tua yang bilang begini, aku kepingin lihat anakku makin hari hidupnya makin menderita. Biar kapok dia, ya. Saya hampir-hampir tidak pernah mendengar hal ini terjadi. Kalau itu sampai terjadi, bukan 1 di antara 1 juta, mungkin 1 di antara 1 miliar, saudara, ya kan? Jarang sekali hal ini akan terjadi. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita, kata Alkitab, manusia yang jahat, tahu akan hal-hal yang baik untuk anak-anak kita, lebih-lebih Bapa yang ada di sorga. Jadi pelajaran yang pertama yang mau saya sampaikan pada hari ini, yang pertama, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jadilah orang yang bijaksana, ya. Bijaksana dalam hal apa? Bijaksana dalam menentukan pilihan-pilihan kita. Jangan emosi, mengambil langkah-langkah hidup, menentukan pilihan-pilihan hidup kita. Supaya apa? Supaya ke depannya kita tidak menyesal dengan pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan yang kita ambil. Jadi bijaksana dan putuskanlah, pilihlah hal-hal yang baik yang sesuai dengan firman Tuhan dengan hati yang takut akan Tuhan. Itu pelajaran yang pertama dari Raja Yoyakim. Setelah 11 tahun, Raja Yoyakim yang belakangnya pakai M itu Mama atau kota Malang, Saudara, Malang, ya. Maka kemudian digantikanlah sebagai Raja Yehuda, yaitu anaknya yang bernama Yoyakin, ya, belakangnya pakai N, Saudara, ya. Nah, kita lihat, Saudara, apa yang terjadi. Maka ketika Yoyakin menjadi raja, dikatakan di sini, Saudara, bahwa Yoyakin itu berumur 18 tahun waktu ia menjadi raja. Dan waktu dia menjadi raja, Saudara, dia menjabat sebagai raja hanya 3 bulan, Saudara, ya. 3 bulan. Jadi waktu tadi cerita tentang bapaknya, maka itu, Saudara, bapaknya mengalami hal yang tidak baik karena dia berbuat jahat dan juga dia menuai apa yang ditabur oleh nenek moyang mereka. Yaitu mereka diserbu oleh Babel dengan rajanya yang bernama Nebukadnezar. Kalau Saudara ingat dengan Nebukadnezar, ya pada zamannya Yoyakim dan Yoyakin ini, Saudara,
itu Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ditawan dan dibawa ke Babel itu, saudara. Nah, Yoyakin, saudara, itu juga melakukan apa yang dikerjakan oleh bapaknya dan nenek moyangnya. Lah ini kan namanya, maaf saudara, maaf, ini namanya kan bodoh, saudara, ya kan? Maka pelajaran yang kedua, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita meniru, meneladani hal-hal yang baik, bukan yang sesuai dengan keinginan kita, tapi marilah kita meneladani hal-hal yang baik yang sesuai dengan firman Tuhan. Maka itu setiap pagi selain berdoa kita mendengarkan firman Tuhan supaya apa? Supaya kita ini menjadi pribadi-pribadi yang ngerti firman Tuhan, supaya kita ini tidak tersesat atau disesatkan oleh pemberitaan firman Tuhan yang tidak bertanggung jawab, ya. Sebab ada orang-orang yang kemudian memberitakan firman Tuhan dicampurin dengan filsafat dunia atau pengertian manusia, ya. Saya mau bertanggung jawab di hadapan Tuhan untuk terus berusaha agar pemberitaan firman Tuhan itu murni sesuai dengan apa yang ada di Alkitab, agar supaya Bapak Ibu tetap ada di jalur yang benar, ya. Kembali kepada Yoyakin, ini anak daripada Yoyakim, ya. Banyak teladan yang mestinya bisa diikuti oleh Yoyakin. Tetapi dia ini keras kepala, saudara. Ya kan? Maaf, selain keras kepala, dia hoflok, saudara. Mengapa dia harus meniru hal-hal yang buruk? Setiap hari kita mendeklarasikan Mazmur 91. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, ya. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, kita cinta kepada Tuhan, maka kita akan diluputkan dari segala yang jahat, termasuk dosa-dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh nenek moyang kita atau orang tua kita. Saya jamin tidak akan bisa menimpa kita. Mengapa orang-orang bisa mengalami kutuk daripada nenek moyangnya? Karena mereka tidak hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Seandainya tadi Yoyakim, bapak daripada Yoyakin itu, dia sungguh-sungguh hidup untuk takut akan Tuhan, dia tidak melakukan yang jahat daripada di hadapan Tuhan, maka dosa nenek moyangnya, dosa Manasya itu tidak akan menimpa Yoyakim, saudara. Tetapi sayang sekali anak daripada Yoyakim, yaitu Yoyakin, dia meniru hal yang salah dengan meniru apa yang dikerjakan oleh ayahnya maupun nenek moyangnya. Sehingga apa? Dia juga kemudian mengalami hal-hal yang buruk. Maka itu pesan Tuhan yang kedua, mari kita hidup bijaksana. Buang semua kebodohan kita. Teladanilah orang-orang yang setiawan di negeri ini. Teladanilah hidup orang-orang yang takut akan Tuhan, yang melakukan firman Tuhan, kata Alkitab, dengan teliti dan benar. Dan saya percaya, kalau kita meneladani hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan, maka itu tulah, sakit penyakit, kutuk tidak akan pernah bisa menimpa kita. Alkitab bilang begini, kutuk tanpa alasan, ya, seperti burung yang terbang di udara itu mengeriap, dia tidak akan pernah kena kepada kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari yang pertama, hiduplah bijaksana dengan cara apa? Mengambil keputusan-keputusan yang benar dan tepat sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, hiduplah bijaksana dengan cara mengikuti teladan-teladan orang-orang yang setiawan di negeri, yang hidupnya takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Materaikan kebenaran firman Tuhan ini,
Ya Aba, ya Bapa, kami mengundang Allah Roh Kudus untuk menolong kami semua. Sehingga kami menjadi orang-orang yang bijaksana. Dengan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang tua kami masing-masing. Yang tidak melakukan kesalahan yang dilakukan oleh nenek moyang kami. Kami mau hidup benar. Kami mau hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dengan menuruti firman-Mu dengan teliti dan taat. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.